Sebelumnya saya sampaikan terima kasih kepada teman-teman semua, Bapak Ibu yang sudah memberikan waktunya untuk hadir di acara kita pada pagi hari ini, dan juga terima kasih juga kepada Edmuku yang sudah mensupport terlaksananya acara kita pada pagi hari ini, Sinau Bareng Statistika. Juga terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mensupport, yang sudah mempersiapkan semuanya sampai akhirnya acara yang sebenarnya sudah lama direncanakan, diwacanakan, akhirnya hari ini alhamdulillah bisa terlaksana. Semoga juga ini menjadi awal yang baik untuk kita, karena sebenarnya untuk pemberitahuan untuk teman-teman dan Bapak Ibu semua yang mungkin masih baru tahu acara ini. Jadi Sinau Bareng Statistika ini direncanakan itu akan ada yang itu saling berkaitan, dan untuk perdananya kita mulai hari ini sekaligus sebagai kayak pengenalan juga apa itu tentang statistika dan yang lain-lain. Sebenarnya ini tadi acaranya dimulai jam 8 rencananya, tapi karena mungkin masih baru juga jam 8:17. Kita mulai sekarang saja langsung ya. Jadi untuk tema pada pertemuan kali ini adalah tentang mengenal lebih dekat statistika. Mungkin kita semua sudah sering mendengar statistika itu apa kayak gitu. Jadi kayak waktu di bangku kuliah maupun di sekolah itu sudah tidak asing lagi dengan statistika. Hampir di semua bidang itu selalu ada statistika. Dan di sini kita ingin merefresh lagi aja memori kita tentang apa itu pengetahuan kita tentang apa sih sebenarnya statistika itu. Terus seberapa penting sih sebenarnya statistika bagi perkembangan ilmu seperti itu. Terus kayak sejarahnya sebenarnya bagaimana, terus kapan sebaiknya kita menggunakan statistika, dan di mana saja kita bisa menggunakan statistika seperti itu. Jadi, nah ini sekilas tentang topik-topik apa saja yang akan kita didiskusikan pada pagi hari ini. Seperti yang sudah sempat saya singgung tadi tentang apa itu statistika, terus hubungannya apa sih sebenarnya statistika dengan metode ilmiah itu. Soalnya kan kalau misalkan penelitian itu seringkali tidak bisa terlepas dengan statistika. Kalau kita melakukan penelitian berarti ada unsur statistikanya. Jadi sebenarnya hubungannya itu di mana nanti kita pelajari bareng-bareng di sini. Kita didiskusikan bareng-bareng di sini. Oh ya, sebelumnya juga disclaimer juga, di sini sebagai fasilitator, saya sebagai fasilitator bukan berarti saya yang lebih tahu, hanya saja saya ditunjuk sebagai fasilitator. Nanti misalkan kalau dari yang saya sampaikan atau apa nanti berbeda dengan teman-teman yang lebih lebih dulu terjun di dunia lapangan, ada yang beda dengan teori yang saya pelajari di lapangan itu seperti ini, mungkin nanti bisa disampaikan seperti itu. Dan juga karena ini masih pertemuan perdana, kita nanti juga terbuka usulan, saran, ke depannya itu acaranya seperti apa, kayak gitu. Kalau gambarannya, sekilas gambaran tentang acara selanjutnya itu nanti kita juga ada sesi kayak praktek juga. Jadi sebenarnya sudah disiapkan beberapa materi-materi ke depannya, kayak uji-uji seperti itu juga sudah disiapkan. Jadi nanti kita bisa belajar teori dan juga langsung praktek. Tapi kalau misalkan ada saran-saran dari teman-teman semua, juga kami tidak menutup atas saran-saran itu. Seperti itu. Jadi ini sekilas topik-topik yang akan kita diskusikan hari ini. Nah, sebenarnya statistika itu berasal dari
bahasa Latin. Sebentar ya. Statistika itu berasal dari bahasa Latin modern statisticum collegium yang artinya itu dewan negara. Dan juga berasal dari bahasa Italia statista yang artinya itu negarawan atau politikus. Nah, pada tahun 1749 istilah statistika ini pertama kali digaungkan, disuarakan oleh seorang guru besar dari Universitas Marlborough dan Göttingen. Beliau itu adalah Gottfried Achenwald. Beliau memperkenalkan istilah statistika ini dalam bahasa Jerman yang diartikan sebagai kegiatan analisis data kenegaraan. Jadi dalam bahasa Jerman itu stat yang artinya itu ilmu tentang negara atau state. Nah, seiring dengan berkembangnya berjalannya waktu, pada awal abad ke-19 ini, Sir John Sinclair ini memperkenalkan dalam bahasa Inggris statistics, dan ini juga mengalami perluasan makna. Yang awalnya hanya tentang kegiatan analisis data kenegaraan, ini mengalami perluasan makna menjadi ilmu mengenai pengumpulan dan klasifikasi data. Nah, pada abad ke-19 dan ke-20 ini, mulailah berkembang teori peluang, dan ini menjadi cikal bakal atau yang sangat mendukung perkembangan ilmu statistika selanjutnya sampai hari ini, sampai ada kayak peramalan dan lain-lain itu berawal dari teori peluang ini. Seperti itu kurang lebih sejarahnya tentang statistika. Nah, sebenarnya untuk penggunaan statistika sendiri pada zaman dulu itu sebenarnya sudah di lingkup mana aja sih, gitu. Nah, jadi pada awalnya statistika itu digunakan untuk mengurus data yang dipakai lembaga-lembaga administratif dan pemerintahan. Karenanya tadi itu kan kayak asal nama statistika itu kan kayak stat kayak gitu, jadi ilmu-ilmu tentang negara seperti itu. Nah, pada zaman dulu juga itu pemerintah kuno Babilonia, Mesir, dan Roma itu juga sudah mengumpulkan data lengkap tentang penduduk dan kekayaan alam. Bahkan juga disebutkan dalam literatur itu, dalam perjanjian lama itu juga sudah ada sensus penduduk seperti itu. Terus kayak gereja-gereja itu juga sudah kayak mencatat pembaptisan, terus pernikahan dan kelahiran itu juga sudah dicatat rapi. Nah, pada tahun pada tahun 1086, Raja William the Conqueror ini meminta penyusunan buku Domesday Book. Ini adalah buku untuk mencatat tentang kepemilikan, luas, serta nilai kekayaan lahan di Inggris. Nah, ini adalah karya statistika pertama di Inggris. Nah, mungkin kita sedikit bertanya. Tadi kan istilah statistika itu disebutkan pertama kali diperkenalkan itu dalam bahasa Jerman pada tahun 1749. Sedangkan ini pada tahun 1086 itu sudah ada aktivitas statistika, bahkan ada karya statistika pertama di Inggris. Jadi bagaimana sebenarnya? Nah, sebenarnya sebelum ada istilah statistikanya ini, aktivitasnya itu sudah ada sejak dulu. Cuma pemberian nama statistika, perkenalan nama statistika ini baru pertama kali diperkenalkan pada tahun 1749 itu tadi. Nah, beberapa abad setelah dituliskannya Domesday Book ini tadi, ini juga ada penerapan peluang empirik dalam asuransi perkapalan bagi kapal-kapal bangsa Flem, yang ini kemudian menjadi cikal bakal munculnya ilmu asuransi seperti itu. Nah, pada tahun 1532 di Inggris ini terjadi wabah penyakit menular. Mungkin kalau misalkan gambarannya seperti yang kita hadapi saat ini ya, kayak sekarang kan juga lagi kita sedang menghadapi wabah penyakit seperti itu. Nah, untuk mengantisipasi agar wabahnya ini tidak semakin menular semakin banyak, Raja Harry ke-7 ini mewajibkan mencatat setiap peristiwa kematian penduduk di Inggris. Nah, wabah ini meledak sekitar akhir tahun 1500-an. Nah, seiring karena meledak ini, akhirnya kayak pencatatan kematiannya itu dipublikasikan atau dicatat itu setiap minggunya. Jadi per minggu itu penduduk Inggris itu yang meninggal itu berapa saja sih? Terus penyakit kayak kena penyakit apa saja, apakah karena penyakit wabah, penyakit yang menular ini atau penyakit yang lainnya seperti itu. Nah, ini
kejadian ini terus dilakukan sampai 30 tahun. Sampai akhirnya pada tahun 1662 ini, Kapten John Brown memprediksi jumlah orang yang akan mati dari berbagai penyakit dan proporsi kelahiran laki-laki maupun perempuan yang dapat diharapkan ini menggunakan data-data yang sudah dicatat tadi itu. Jadi sebenarnya sejak zaman dulu pun juga sudah disadari bahwasanya data-data itu penting untuk dapat digunakan meramalkan ke depannya juga. Kalau misalkan sudah bisa meramalkan ke depannya, sehingga itu bisa menjadi salah satu pijakan untuk mengambil kebijakan selanjutnya seperti itu. Nah, setelah itu ilmu statistika terus berkembang, yang awalnya hanya di ranah administrasi kenegaraan pemerintah sampai ke kesehatan, terus akhirnya ada istilah biostatistika atau biometrik kayak gitu, terus sampai ke psikologi, sampai ke ekonomi akhirnya ada ekonometrika dan lainnya, akhirnya mengalami perkembangan ke banyak bidang keilmuan seperti itu. Nah, jadi apa sih sebenarnya statistika itu? Kalau merujuk pada American Statistical Association atau ASA ini, statistika itu adalah statistics is the science of learning from data and of measuring, controlling, and communicating uncertainty. Jadi statistika itu adalah ilmu yang mempelajari data dan juga tentang mengukur data tadi itu, mengontrol dan mengkomunikasikan ketidakpastian. Mengontrol dan mengkomunikasikan ketidakpastian itu maksudnya seperti apa? Mungkin gambarannya bisa kita lihat setelah ini ya. Jadi kayak terus kalau menurut Steele dan Torrey, statistika itu adalah ilmu pengetahuan murni dan terapan mengenai penciptaan, pengembangan, dan penerapan teknik-teknik sedemikian rupa sehingga ketidakpastian inferensia induktif itu dapat dievaluasi atau diperhitungkan. Jadi yang sedikit nyambung dengan yang disampaikan oleh American Statistical Association tadi itu, jadi ketidakpastian yang dimaksud itu adalah inferensi induktif, jadi kayak mengambil kesimpulan mengeneralisasikan kesimpulan mungkin ini ada ilustrasinya yang lebih jelas. Nah, ilustrasinya kalau misalkan kita tarik garis waktu itu kan kita sekarang ada di masa sekarang, masa kini. Terus ada masa lalu dan ada masa depan. Nah, kan yang yang pasti itu sekarang, terus yang masa depan itu kan masih belum pasti. Nah, statistika itu berusaha untuk memperjelas ketidakpastian yang ada di masa depan ini tadi itu, menghitung, mengkalkulat. Jadi kayak misalkan besok hujan nggak ya, kayak gitu itu bisa, kan masih belum jelas, masih belum pasti, tapi bisa diperhitungkan, bisa diperjelas menggunakan metode statistika. Terus kalau misalkan kita punya usaha, punya bisnis, bagaimana ya biar berkembang pesat dengan menggunakan data-data yang ada seperti itu. Terus kalau misalkan juga aku udah mandi 3 kali sehari nih, udah olahraga juga 30 menit sehari, terus frekuensi senyumnya juga sudah ditingkatkan berapa kali lipat per hari. Nah, kira-kira nanti ini ada efeknya nggak ya terhadap wajah kita? Jadi untuk menguji seperti itu statistika. Kalau untuk menghitungkan ketidakpastian yang di depan itu, kita bisa menggunakan data-data di masa lalu dan juga bisa kayak depan itu kalau sepemahaman saya itu kayak eksperimen. Jadi mengujinya itu kita juga berangkat dari sekarang dan ke depan, waktu ke depan, kayak eksperimen menguji. Nah, kalau siklus penyelidikan statistika secara umum ini adalah ini PPDAC, singkatannya itu ada Problem, Plan, Data Analysis, and Conclusion. Jadi yang pertama kali harus diperjelas itu adalah problemnya, masalahnya. Kita harus mendefinisikan masalahnya itu apa saja sih. Kayak misalkan kita bikin contoh yang ini aja, yang agak lebih panjang, banyak variabelnya. Kalau misalkan usaha kita punya bisnis, biar usahanya berkembang pesat itu gimana? Jadi
problemnya dijelaskan dulu, masalahnya sekarang tuh apa? Kita punya usaha. Terus usaha kita misalkan apa di bisnis, misalkan pakaian. Masalahnya apa? Pakaiannya, mungkin, yang laku itu kalau misalkan ditargetkan 1 bulan itu laku 1.000 pieces, ternyata masih cuma seratusan pieces. Nah, kira-kira yang mempengaruhi penjualan ini apa saja? Iklan misalnya. Iklannya bagaimana? Apakah, sudah bagus atau belum? Kita catat dulu, kita perjelas. Terus, pesaingnya, kompetitor kayak harga di pasaran itu seperti apa, kita juga perjelas. Terus kayak, pelayanan, apakah pelayanan di, toko kita itu sudah memuaskan para, pelanggan apa belum, kayak gitu. Jadi diperjelas, setelah masalahnya itu apa sudah diperjelas, itu baru kita merencanakan, kayak merencanakan, sistem pengukurannya itu bagaimana, terus, desain pengambilan sampelnya itu bagaimana, terus manajemen datanya bagaimana, terus ada nanti kalau sudah datanya misalkan terkumpul, kita menguji dan menganalisisnya itu menggunakan apa. Nah, itu harus direncanakan. Tentunya setelah masalahnya tadi itu sudah jelas dulu, sudah diperjelas problemnya itu apa. Ya. Setelah problem sudah ada, masalah sudah ada, terus perencanaannya juga sudah matang, tentunya dengan berbagai pertimbangan ya, maksudnya kayak kita pengennya data apa, jadi nanti kira-kira alat untuk mendapatkan datanya itu apa, itu juga harus sesuai. Di plan ini tadi harus sudah matang. Nah, ketika perencanaannya sudah matang, kita masuk ke data, mengumpulkan datanya itu bagaimana, terus manajemen datanya bagaimana, membersihkan data-datanya itu bagaimana. Maksudnya membersihkan itu biasanya kan kalau kita membutuhkan data yang besar, kalau itu kan tidak selalu semuanya itu sudah langsung bagus, sudah langsung rapi, sudah bisa dipakai. Kadangkala kita menarik data itu ada juga kalau yang kosong. Contoh sederhananya, ketika kita di masalah di pertokan tadi itu ya, ingin mengetahui tingkat kepuasan pelanggan. Jadi kan kita kayak menggunakan kuesioner gitu kan, kayak survei ke pelanggan. Nah, itu kan juga tidak semua pelanggan yang kita mintai untuk mengisi survei itu mengisi dengan benar semuanya. Kadang ada yang salah, ada yang apa. Nah, itu dibersihkan dulu datanya. Seperti itu. Jadi kayak yang salah itu ya udah nggak dipakai. Terus ini sudah apa ya, datanya sudah valid apa belum, kayak gitu. Di tempatnya di data ini. Terus ketika datanya sudah beres, kita baru lanjut ke analisisnya. Data exploration itu kayak kalau kita misalkan sudah pernah mendengar itu kayak statistika deskriptif, analisis deskriptifnya itu berfungsi, itu istilahnya dari data exploration. Terus analisis yang direncanakan kan kita tadi di plan sudah merencanakan menggunakan uji dan analisis apa. Nah, itu dikerjakan di proses analisis ini. Terus kalau misalkan tiba-tiba ternyata kita sebelumnya belum merencanakan nih, kita akan melakukan analisis A, misalkan katakan analisis A. Nah, tapi ternyata setelah kita mengumpulkan data, itu ini kok kayaknya bisa ya dianalisis menggunakan ini. Jadi kayak ternyata kenyataan di lapangannya itu tidak sama dengan yang kita bayangkan rencanakan itu. Itu juga tetap bisa dilakukan analisis. Jadi analisis yang tidak direncanakan, unplanned analysis, ini dilakukan juga di analisis. Terus membangkitkan hipotesis generation. Setelah dilakukan analisis, kita interpretasi. Setelah diinterpretasi, jadi interpretasi itu menghubungkan antara hasil uji statistikanya tadi itu dengan teori di bidang keilmuan yang sedang kita lakukan, kerjakan analisisnya. Jadi kayak misalkan tadi itu di bisnis, jadi diinterpretasikan ke bisnisnya. Setelah itu baru kita mendapatkan konklusinya, kesimpulannya. Nah, dari sini mungkin kita nanti akan dapat insight-insight dan itu bisa kita komunikasikan. Jadi
tidak hanya berhenti kita mendapatkan hasil, tapi juga dikomunikasikan ke yang membutuhkan, seperti itu. Selanjutnya, nah, apa sih sebenarnya hubungan antara statistika dan metode ilmiah itu? Jadi kalau kita berbicara metode ilmiah, berarti tidak jauh dari riset. Research itu kan suatu metode ilmiah yang kita gunakan untuk mendapatkan data yang valid guna tujuan dan kegunaan tertentu, untuk memecahkan masalah tertentu atau yang lainnya. Untuk satu tujuan tertentu, kayak tadi misalkan kita mengembangkan toko, jadi tujuannya itu kita menggunakan metode ilmiah untuk mendapatkan data yang valid yang berkenaan dengan penjualan produk kita. Gunanya untuk apa? Kita ingin tahu faktor apa sih yang paling signifikan mempengaruhi tingkat penjualan. Nah, dari kita sudah mengetahui, nanti kita bisa aplikasikan sehingga kita bisa terapkan sehingga bisa membantu untuk mendongkrak penjualan produk kita itu tadi. Nah, metode ilmiah itu tidak jauh mempunyai ciri dari 3 ciri ini: rasional, empiris, dan sistematis. Rasional itu berarti bisa diterima oleh logika, logis. Empiris itu bisa dilihat menggunakan alat indera kita, alat indera manusia, dan sistematis. Seperti itu. Nah, statistika ini membantu di prosesnya yang untuk mendapatkan data yang valid tadi dan untuk mencapai ketujuannya. Jadi kayak proses sistematis untuk menganalisanya itu tadi, untuk sampai akhirnya mencapai tujuan yang kita inginkan. Terus, nah, mengapa sih harus menggunakan statistika? Jadi kalau misalkan kita berbicara tentang penelitian, idealnya kalau misalkan kita contoh sederhana, kalau misalkan kita ingin mengetahui tingkat kepuasan pelanggan tadi, itu idealnya kan kita berarti tanya ke semua pelanggan kita kan yang pernah membeli produk kita. Nah, tapi kalau misalkan ini pelanggannya itu cuma sedikit, cuma misalkan 50-an, kayak gitu, itu kan masih bisa dijangkau ya. Dari segi biaya mungkin juga tidak terlalu memberatkan. Terus kayak misalkan waktunya untuk memberikan kuesioner atau survei ke pelanggan 50 pelanggan itu juga tidak terlalu banyak. Tapi bagaimana kalau misalkan kita teliti, atau istilahnya kayak populasinya itu banyak, jumlahnya itu banyak, terus juga berada di wilayah-wilayah yang luas, tersebar ke seluruh penjuru Indonesia, kan ini sangat menyulitkan. Dari segi biaya pastinya akan menghabiskan biaya yang sangat banyak, karena ya meskipun toh sekarang itu sudah ditunjang dengan adanya internet, kita bisa survei ulang dan lain-lain, tapi kan belum tentu ya, kalau misalkan surveinya itu bisa dilakukan hanya dengan lewat online saja, itu oke, kalau misalkan surveinya juga bisa dilakukan secara online, tapi untuk menganalisanya, terus untuk mensortir mensortir data-datanya, untuk istilahnya kayak cleaning datanya tadi, itu juga kan kita butuh effort yang lebih juga, kayak gitu. Terus sumber daya yang kita keluarkan untuk ikut membantu melakukan penelitian ini kan pasti juga semakin banyak juga, seperti itu. Kalau misalkan sumber dayanya kalau misalkan yang diteliti itu banyak, terus sumber dayanya itu banyak, itu juga akan nantinya itu rawan untuk menimbulkan bias, karena yang mensurvei banyak kan masing-masing kepala juga beda-beda lagi. Ya kalau misalkan kualitasnya sama semua,
kalau enggak kualitas dari interviewer ini beda-beda, kan nanti ditakutkan juga hasilnya kurang akurat seperti itu. Nah, kenapa harus menggunakan statistika? Disinilah pentingnya atau manfaatnya. Jadi dengan bantuan statistika ini, kalau misalkan kita punya populasi yang jumlahnya banyak dan tersebar di berbagai daerah, itu kita tidak perlu untuk meneliti kesemuanya itu. Kita cukup mengambil sampel yang sekiranya itu sudah bisa mewakili populasi, kita sudah bisa, itu sudah hasilnya itu sudah bisa mewakili dari keadaan populasinya itu. Jadi dengan menggunakan statistika kita bisa lebih menghemat waktu, terus sumber daya, terus maaf waktu, sumber daya manusia, terus biayanya juga, terus hasilnya ini meskipun kita mengambilnya dari sampel sedikit tapi tetap bisa akurat, terus meminimalisir risiko. Jadi kayak risikonya itu ya yang tadi itu kayak kalau misalkan ada semakin banyak kepala nanti kan hasilnya juga kurang akurat kayak gitu. Terus mobilisasinya juga, kalau misalkan kita perlu dari satu daerah terjun langsung, tidak bisa cukup diwakilkan dengan online saja seperti itu. Nah, kapan kita membutuhkan statistika? Yang kayak tadi itu penelitian, biasanya kita dihadapkan dari sifatnya itu ada penelitian kuantitatif dan kualitatif. Nah, statistika itu sangat membantu di penelitian kuantitatifnya, baik itu yang lab maupun non lab. Nah, kualitatif kenapa kok tidak diperlukan statistika? Karena statistika itu kembali ke konsep statistika. Statistika itu kan tujuannya itu untuk mengeneralisir kesimpulan dari, jadi kayak misalkan kita ada populasi, terus kita cukup mengambil sampelnya, meneliti sampelnya. Nah, hasil penelitian dari sampelnya itu sudah bisa mengeneralisir keadaan populasinya. Nah, sedangkan kalau penelitian kualitatif kan konsepnya tidak begitu. Jadi kalau kualitatif itu kan lebih ke mempertajam analisisnya kayak gitu. Jadi, dan kalau misalkan sudah ada kesimpulan, itu kan tidak bisa untuk mengeneralisir kalau misalkan penelitian kualitatif. Kalau kualitatif itu bisanya mungkin cuma misalkan di lokasi A, hasil dari lokasi A ini bisa diterapkan di lokasi B ketika kasusnya itu sama dan keadaan di lokasi A dan B itu sama, seperti itu. Kecuali kalau misalkan penelitiannya ini mix method ya, kayak misalkan kualitatif tapi ada kuantitatifnya, itu baru kita bisa menggunakan statistika. Atau mungkin ada yang pernah melakukan penelitian statistika, ada yang pernah melakukan penelitian kualitatif, tapi ini juga ada data-datanya kok, ada data-data narasumbernya kayak gini dan lain sebagainya. Masa itu nggak bisa digunakan statistika? Mungkin ada yang bertanya seperti itu ya. Nah itu iya, kalau di kualitatif pure, yang penelitian pure kualitatif yaitu mungkin memang ada kayak data-data narasumbernya kayak gitu atau data-data deskriptifnya, tapi itu tidak digunakan untuk core analisisnya. Core analisisnya itu ya analisis yang secara mendalam tentang apa yang diteliti itu, objek yang diteliti. Seperti itu. Terus, nah, di mana saja sih kita membutuhkan statistikanya itu? Kalau misalkan kita berbicara penelitian tadi, itu kan ada penyusunan rancangan percobaan, terus ada kayak langkah-langkahnya tadi itu seperti yang PPDAC. Jadi kayak ada merumuskan masalah dan sampai pengumpulan data, terus sampai konklusi. Nah, perannya statistika itu di mana? Kita menggunakan statistikanya itu di menyusun rancangan percobaan. Kalau misalkan teman-teman melakukan penelitian di laboratorium atau biasanya anak pertanian atau peternakan itu kan menggunakan kayak rancangan percobaan. Nah, itu sudah menggunakan statistika di situ. Mungkin kalau teman-teman yang melakukan penelitian sosial itu
uh, masih belum familiar dengan rancangan percobaannya karena atau mungkin ada istilah lain yang berbeda yang saya belum tahu. Kalau yang sejauh ini yang saya tahu itu kalau rancangan percobaan itu biasanya untuk kayak penelitian-penelitian yang notabene itu lab, terus kayak di pertanian juga, terus kayak di peternakan kayak gitu menggunakan rancangan percobaan. Nah, di awal terus statistika juga dibutuhkan lagi di pengumpulan datanya, teknik samplingnya, terus di analisisnya juga itu kita juga membutuhkan statistika. Jadi di 3 tempat ini. Nah, mungkin ini juga yang sedikit menjelaskan apa ya, ada korelasinya juga dengan kenapa kok penelitian kualitatif tidak yang pure kualitatif tidak menggunakan statistika karena pengumpulan datanya juga tidak apa ya, kalau penelitian